Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kenalkan, nama aku Galang Imam dengan NPK akhir aku 079 dan asalku dari Bandar Lampung. Nah, untuk video kali ini aku pengen menjelaskan terkait untuk penugasan ya. Jadi ada penugasan petrologi yang dimana di sini terbagi menjadi 10 tugas dan aku ingin membahas dari tugas pertama dulu. Yang dimana sebenarnya tugas pertama ini itu berasal dari membangun atau unsur dalam dari suatu batuan. Yang dimana sebenarnya itu adalah suatu mineral. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita tarik dulu ke definisi dan belum masuk ke dalam empat pilar yang mengerucut ke mineral itu sebenarnya adalah suatu unsur kecil yang menyusun suatu batuan. Jadi batuan sendiri itu adalah kumpulan dari banyaknya kristal yang menyatu karena proses tektonik yang ada di bumi sendiri. Jadi mineral sendiri sudah pasti bisa ditemukan di sedimen, metamorf, dan juga beku sendiri. Lalu untuk kristal sendiri, kristal itu sebenarnya adalah mineral yang dibekukan, cuman per tunggalnya. Dan akumulasi itu tetap di batu seperti itu. Itu adalah definisi dari mineral sendiri. Di intinya batu itu tersusun dari akumulasi banyaknya mineral kayak gitu. Oke, jadi akan aku lanjutkan ke eh, empat empat pilar utama dari mineral itu sendiri dan juga nanti bakal ada empat study case yang diberikan mengenai kristal itu sendiri. Yang pertama, study case pertama itu mengapa berlian buatan manusia itu tidak dikategorikan sebagai mineral, itu yang pertama. Terus mengapa minyak bumi dan juga batu bara itu sering disebut sebagai sumber daya mineral, padahal secara komposisi keduanya bersifat itu organik, karena kan emang sedimen organik ya dari batu bara juga. Karena kan dia terbuat dari gambut. Nah, terus ada juga bagaimana status es di alam, apakah es itu dapat dikategorikan sebagai mineral, dan juga apa ini maksud dengan mineraloid, serta berikan contohnya. Dan jelaskan mengapa zat-zat tersebut gagal memenuhi syarat sebagai mineral sejati berdasarkan pilar mineral empat pilar mineral seperti itu. Nah, aku akan lanjut ke empat pilar mineral itu apa aja. Yang pertama itu adalah naturally occurring, terus ada juga inorganic solid substance, dan juga having an orderly arrangement of atoms, dan juga having a consistent chemical composition. Nah, aku akan ngejelasin terkait keempat unsur tersebut. Yang pertama ya, itulah adalah naturally occurring. Jadi sifat mineral yang pertama itu adalah dia harus berasal dari eh, alam atau berasal dari alam atau berasal dari bumi itu sendiri, sehingga intinya terbentuknya proses mineral itu tidak ada satupun campur tangan dari manusia sendiri dan benar-benar pure murni dari alam seperti itu. Nah, alamnya sendiri tuh bisa baik di dalam permukaan bumi atau juga di luar permukaan bumi. Yang dimana kalau misalnya di dalam itu kan kayak kristalisasi magma, terus juga pengendapan air-air bawah tanah. Terus kalau misalnya di atas kan bisa seperti adanya proses sedimentasi, erosi yang dilakukan oleh makhluk hidup, oleh angin dan juga air seperti itu. Itu kan juga bisa membuat adanya suatu mineral yang terbentuk gitu. Sehingga di poin yang pertama itu seharusnya tidak ada satupun pembuatan kristal yang dicampur tangan oleh manusia. Ya benar seperti itu. Terus yang kedua, itu dia itu adalah suatu yang inorganic solid substance. Jadi benar-benar zat padat yang anorganik. Jadi eh, karena wajib banget mineral itu terbentuk secara alami. Nah, mineral itu juga harus bersifat anorganik seperti itu. Yang dimana itu berarti zat-zat tersebut itu bukan merupakan bagian langsung dari suatu makhluk hidup atau bukan eh, suatu yang dihasilkan karena adanya proses biologis. Jadi komposisi dari si zat yang ada di mineral itu sendiri itu tidak didasarkan pada rantai karbon hidrogen yang kompleks atau yang rumit yang biasa ditemukan pada organisme. Jadi intinya seharusnya tidak ada zat-zat rantai karbohidrogen yang rumit yang ditemukan pada suatu mineral. Karena mineral sendiri itu harusnya bersifat anorganik yang berarti tidak organik atau tidak ada campur tangan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang ketiga itu dia itu memiliki susunan atom yang teratur atau orderly arrangement of atoms. Jadi benar-benar eh, mineral itu tuh terbentuk dari zat-zat atau atom-atom yang nggak tersusun secara acak gitu loh.
Jadi terikat dalam pola-pola se yang sedemikian rupa lah, atau pola-pola yang sudah terbentuk gitu, yang rapi dan juga berulang dan juga teratur. Nah, sebenarnya pola-pola seperti ini itu seringkali bermanifestasi secara makroskopis sebagai bentuk kristal yang khas. Makanya kan kalau misalnya kita lihat tuh di alam-alam itu kan biasanya banyak tuh yang kristal bentuknya emang bener-bener eh kan ada ya eh bentuk kristal yang eh bagus, terus juga ada bentuk kristal yang kurang dan juga bentuk kristal yang semi bagus dan juga semi kurang. Nah, itu sendiri itu karena penyusun struktur atom dari kristal itu sendiri. Nah, terus yang terakhir itu tuh konsisten dari chemical composition. Nah, jadi mineral itu juga harus konsisten gitu untuk komposisi kimia dari si eh, ki- mineral itu tersebut seperti itu. Jadi ada empat. Yang pertama ada alami, anorganik, terus komposisi kimianya yang konsisten dan juga rantai atom yang teratur. Dari empat itu akan ditarik sebuah study case. Nah, buat study case-nya sendiri, itu yang pertama, mengapa berlian buatan manusia itu tidak dikategorikan sebagai mineral? Nah, jujur ini sebenarnya sudah menjawab banget di poin pertama. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalnya berlian itu adalah suatu karbon murni yang sifatnya bentuk-bentuknya itu benar-benar keras. Cuman kalau misalnya yang berlian-berlian yang ada di laboratorium atau yang dibuat secara fisik oleh manusia, dan mungkin itu bisa diidentikan dengan berlian yang ada di alam, tapi kenapa tidak bisa dikategorikan sebagai mineral? Nah, ini melanggar si occurring itu tersebut. Kenapa? Karena emang itu sudah buatan manusia dan juga tidak ada campur tangan dari alam sendiri, sehingga ya gagal memenuhi syarat utama sebagai suatu mineral yang alami dari alam tersebut. Itu udah menjawab banget. Terus yang untuk study case kedua, itu kenapa batu bara dan juga minyak bumi itu tidak eh apa tadi? Mengapa minyak bumi dan juga batu bara itu tidak sering disebut sebagai sumber daya mineral? Padahal, oh ya, padahal kondisi kedua itu sebenarnya organik. Nah, jadi eh kenapa dia itu sering disebut sebagai sumber daya mineral? Cuman dia itu sifatnya organik, kan melanggar tuh sama anorganik ya. Nah, jadi sebenarnya secara geologis itu emang keduanya itu benar-benar bukan suatu mineral. Jadi minyak bumi itu gagal karena berwujud cair dan akhirnya bersifat organik. Dan batu bara juga itu gagal. Kenapa? Karena dia melanggar pilar kedua yang bersifat yang dimana kalau mineral itu seharusnya bersifat anorganik. Tapi batu bara sendiri itu bersifat organik. Sehingga kedua ini memang sebetulnya bukanlah suatu mineral gitu loh. Karena emang melanggar dari poin kedua tadi. Yang dimana poin kedua tadi adalah sifat anorganik sendiri. Nah, penguatnya juga salah satu case yang aku dapetin dari batu bara sendiri itu adalah eh, dia itu tidak memiliki susunan atom yang teratur juga di batu bara. Karena ya memang dari pembuatan batu bara pun udah organik ya. Yang dimana kan sudah pasti eh, ada tuh reaksi mikrobiologis yang terjadi pada pembuatan batu bara sendiri sehingga sudah agak susah melihat kalau misalnya batu bara ini memiliki susunan atom yang teratur seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu kenapa status es di alam itu apakah bisa disebut sebagai suatu mineral? Itu bisa. Bisa kalau es sendiri kan emang eh, adalah suatu mineral yang sejati ya. Atau kalau misalnya kita bisa sebut es kan benar-benar terbentuk dari alam. Terus es juga itu susunan komposisi kimianya juga konsisten dan eh dia bersifat anorganik, benar benar emang dia anorganik ya kalau es benar-benar es banget dan nggak ada campur tangan apapun itu bisa. Cuman kalau misalnya rantai atomnya terstruktur itu juga terstruktur, jadi sebenarnya es itu adalah mineral sejati karena dia emang alami kan terbentuk dari alam sendiri dan pastinya juga anorganik karena H2O. Cuman kalau es batu yang kita buat di freezer atau kulkas itu udah pasti bukan. Kenapa? Karena emang itu dibentuk oleh manusia sendiri. Jadi benar-benar bukan dari alam gitu. Nah, terus kapan es dapat dikatakan sebagai mineral? Nah, jadi es tuh emang
udah mineral sejati gitu. Itu jawabannya lah. Terus apa yang dimaksud dengan mineraloid? Terus bagaimana contohnya? Berikan contohnya. Oke. Jadi untuk mineraloid sendiri itu adalah istilah untuk zat padat yang terbentuk secara alami, anorganik dan juga memiliki komposisi kimia yang konsisten. Jadi at least dia udah ngelabatin poin pertama, dia secara alami ada, terus dia juga anorganik, terus khususnya ya bersifatnya anorganik dan juga komposisi kimia yang konsisten. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau tarik, ada salah satunya contohnya adalah obsidian. Jadi kan obsidian benar-benar full kaca dari vulkanik ya. Batu metamorf yang benar-benar dia masuknya ke holohyalin kalau nggak salah. Dia benar-benar pure kaca. Nah, terus pertanyaannya apa? Kenapa zat itu gagal jadi mineral? Oke, simpel aja. Gagal jadi mineral tuh karena apa? Karena eh dari obsidian sendiri itu bersifat dia tidak kristalin gitu. Jadi eh atom-atom ini dalam obsidian itu tuh nggak ngebentuk suatu pola yang teratur walaupun dia udah memenuhi poin satu, 2 dan juga 4. Cuman dia tidak teratur di struktur atom sendiri sehingga masih belum bisa dijadikan suatu mineral, benar-benar mineral gitu. Nah, mungkin dari 4 pertanyaan itu semoga menjawab. Untuk soal pertama, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.